Shalom, Majelis Jemaat GKP Jati Asih mengucapkan selamat datang dalam ibadah Minggu GKP Jati Asih. Mengucap syukur bagi Tuhan sehingga kita boleh hadir di dalam ibadah Minggu ini tanggal 14 Februari 2021. Ibadah Minggu ini merupakan Minggu Transfigurasi Kristus. Peristiwa di mana Yesus Kristus dimuliakan di atas gunung yang tinggi, serta bertemu dengan Musa dan Elia di atas gunung itu. Mukanya bercahaya dan penuh dengan kemuliaan. Minggu Transfigurasi adalah minggu sebelum memasuki masa raya Prapaskah. Kita memaknai kembali Yesus Kristus yang dimuliakan itu merupakan pribadi yang sama dan akan menjalani siksaan, dihina, kematian, dan kebangkitan sebagai jalan keselamatan yang diberikannya bagi kita. Jemaat dalam kasih Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan di dalam ibadah pada hari ini. Mari kita persiapkan dengan mengambil saat teduh sejenak, memohon bimbingan Roh Kudus. Dikasihi Tuhan, kini diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita memasuki hadirat Tuhan dengan memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 454, Indahnya Saat yang Teduh. Indah
Ibu bapak, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, kita masuki minggu transfigurasi dengan mengingat bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Dalam kebaktian hari ini kita memiliki nas pembimbing yang terdapat di dalam Markus pasal 9 ayat 27. Markus pasal 9 ayat 27, demikian firman Tuhan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Mari kita sambut nas pembimbing dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 33, Suaramu Kudengar. Jemaat dalam kasih Tuhan diundang untuk duduk kembali. Marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan Allah kita atas segala kesalahan yang telah kita perbuat. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin.
Ibu, bapak, saudara-saudari diundang untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang telah mengaku dosa di hadirat Allah, kita dengarkan berita anugerah pengampunan dari Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 38 sampai 39. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 38 sampai 39. Demikian berita anugerah pengampunan. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Demikian berita anugerah pengampunan. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus kami beritahukan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Kita respon berita anugerah pengampunan dengan kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 36, dihapuskan dosaku. Jemaat dalam kasih Tuhan, sebagai umat yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, marilah kita hidup menurut firman-Nya yang terambil dari Mazmur 103 ayatnya yang ke-8 hingga ke-14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus diundang untuk duduk kembali. Mari kita akan menyaksikan pujian dari vokal grup SLK GKP Kampung Tengah. Hidup
Yesus hadir dalam jiwaku. Hatiku terasa damai, sukacita sepanjang jalan hidupku. Bahagia selalu ku rasakan bila hidup bersamamu Tuhan. Ku ingin selalu dekatmu, kemanapun aku melangkah pergi. Ku rindu akan kasih-Mu yang selalu melingkupi hidupku. Ku bersyukur padamu Yesus, ku berserah padamu. Kini aku senandungkan kidung dan nyanyian, memuji nama-Mu Tuhan. Ku mau ikut bersama-Mu sepanjang hidupku, sampai ku menutup mata. Terpujilah Yesus, pujilah nama Tuhan selama-lamanya. Ku ingin selalu dekat-Mu, kemanapun aku melangkah pergi. Ku rindu akan kasih-Mu yang selalu melingkupi hidupku. Ku bersyukur padamu Yesus, ku berserah padamu. Kini aku senandungkan kidung dan nyanyian, memuji nama-Mu Tuhan. Ku mau ikut bersama-Mu sepanjang hidupku, sampai ku menutup mata. Terpujilah Yesus, pujilah nama Tuhan selama-lamanya. Kini aku senandungkan kidung dan nyanyian, memuji nama-Mu Tuhan. Ku mau ikut bersama-Mu sepanjang hidupku, sampai ku menutup mata. Terpujilah Yesus, pujilah nama Tuhan selama-lamanya. Terpujilah Yesus, pujilah nama Tuhan selama-lamanya. Mari Ibu, Bapak, Saudara-saudari, dan anak terkasih, kita persiapkan dasar firman Tuhan dalam Minggu Transfigurasi. Kita akan bersama-sama membaca dari bahan Alkitab yang terdapat di dalam Markus pasal 9 ayat 2 sampai ayat yang ke-9.
Markus pasal 9 ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Jika kita sudah membuka Markus pasal 9 ayat 2 sampai 9, biarkanlah Alkitab dengan kondisi terbuka dan kita mohon kuasa Roh Kudus untuk membuka hati dan pikiran kita melalui doa. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang maha baik, yang menciptakan semesta, halik bumi beserta isinya. Allah yang mengasihi kami melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami melalui kuasa Roh Kudus. Kami mengucap syukur ya Allah, di Minggu Transfigurasi kami mengingat kebaikan Tuhan, dan utamanya sekalipun kami di tengah-tengah pergumulan, kami mau tetap mendengarkan Engkau ya Allah, Tuhan Allah yang maha baik. Tentu bukanlah hal mudah ketika kami rindu mendengarkan Engkau ya Allah, sementara kami di tengah badai, di tengah kebisingan, di tengah pergumulan hidup, atau bahkan di tengah teriakan dunia yang memohon pertolongan Tuhan. Namun kami bersama-sama ya Allah, di Minggu Transfigurasi ini mau mengimani Tuhan Allah melalui perantara Tuhan Yesus Kristus telah dimuliakan, dan kami pun mau dimuliakan kehidupan kami oleh Tuhan saja. Untuk itu pakailah hamba-Mu dalam berbagai keterbatasannya untuk setiap alat media kami untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Ke dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita baca, Ibu Bapak Saudara sekalian anak terkasih, Injil Tuhan Yesus menurut Markus pasal 9 ayat 2 sampai ayat yang ke-9, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus dimuliakan di atas gunung. Demikian firman Tuhan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Sedemikian jauh firman Tuhan. Kita yang dikatakan berbahagia ialah kita yang tidak hanya membaca, yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, namun melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Shalom Ibu Bapak Saudara sekalian dan anak terkasih. Dalam minggu transfigurasi saat ini kita memaknai Sang Rabi atau Tuhan kita Yesus Kristus dimuliakan di gunung yang tinggi. Kita bersama-sama memaknai satu judul khotbah dengan tema dengarkanlah Dia. Dengarkanlah Dia. Di minggu transfigurasi kita bersama-sama kembali memaknai menjadi umat yang percaya kepada Tuhan, mendengarkan Dia. Nah, untuk lebih lagi berbicara mendengarkan Dia, ada suatu ilustrasi yang kemudian bersama-sama memaknai bagaimana sih upaya kita sebagai manusia untuk mendengarkan sesuatu. Kita tahu bahwa Tuhan menciptakan telinga 2 sementara mulut 1. Tentu Ibu Bapak saudara sekalian yang terkasih sudah mengetahui alasannya. Selain untuk kita lebih cakap mendengar daripada berbicara, namun paling utama kita bisa menganalisa setiap informasi lebih dalam lagi dan lagi. Kembali kepada ilustrasi, dikisahkan ada seorang wanita sedang bermain dengan anaknya di satu taman. Ketika mereka asik bermain di taman, hari begitu terik, panas begitu menyinari mereka. Kemudian sang wanita atau ibu tersebut bertanya kepada anaknya, "Nak, misalkan di tas kamu ada 2 buah apel, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan kalau saat ini di tas kamu ada 2 buah apel?" Kemudian anak kecil tersebut menjawab, Aku akan menggigitnya." Ketika mendengar jawaban itu, wanita tersebut atau seorang ibu itu di dalam hatinya sangat-sangat kecewa. Ketika dia mendengar jawaban dari anaknya, 2 buah apel akan digigit. Di dalam hatinya dia kecewa dan berpikir untuk kemudian mengajarkan kepada anaknya untuk saling mengasihi. Akan tetapi ketika dia ingin mengajarkan tersebut, wanita itu kemudian bertanya kembali, "Anak, kalau Mama boleh tahu, mengapa kamu melakukan hal itu?" Wanita atau ibu tersebut sambil bertanya mengelus rambut dari anak perempuan tersebut, dan anak perempuan itu menjawab, "Karena aku menggigitnya untuk melihat dan merasakan mana apel yang paling manis, mana apel yang paling baik untuk aku berikan kepada Mama." Dalam minggu transfigurasi kita memahami dan memaknai dengarkanlah Dia. Seperti ilustrasi tadi, bisa saja seorang wanita atau ibu itu langsung marah karena anaknya dalam asumsinya, dalam pikirannya rakus. Dengan mendengarkan, padahal tadi anaknya hanya menggigit, bukan berarti memakan sampai habis. Mungkin dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, mendengar itu begitu sensitif, begitu sulit, dan paling utama, mampukah kita untuk tetap bersabar? Seorang ibu atau wanita itu bisa bersabar dan mendapat jawaban yang luar biasa bahwa anaknya menggigit 2 apel itu untuk mencari yang terbaik bagi ibunya. Kita pun demikian. Ketika kita dalam pergumulan, ketika kita
memohon kepada Tuhan, dan rasa-rasanya kita tidak mendengar suara Tuhan, bisa saja kita marah, bisa saja kita protes, tapi tidak mau mendengarkan Tuhan, tidak mau mendengarkan kabar baik dari Tuhan, baik melalui pembacaan Alkitab saat teduh maupun lain-lainnya. Dengarkanlah Dia. Berat, sulit, tapi kita tahu Tuhan sudah mengatakan, waktuku adalah waktuku dan waktuku yang terbaik akan kuberikan kepadamu. Mendengar Tuhan di tengah pergumulan bukanlah hal yang mudah. Tetapi di minggu transfigurasi, di minggu di mana Tuhan Yesus Kristus dimuliakan itu, kita kembali diajak untuk mendengarkanlah Dia, mendengar Tuhan. Khususnya kita mendasari dari Markus pasal 9 ayat 2 sampai 9, di mana Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Kita lihat di pasal kedua, sudah 6 hari ada peristiwa di mana Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya. Apa sih yang sedang dijelaskannya? Saat itu dijelaskan bagaimana untuk kemudian mengikut Yesus itu syaratnya apa dan bagaimana. Itu memakan waktu selama 6 hari. Nah, lebih utamanya lagi di ayat kedua, Markus pasal 9 ayat kedua, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Kira-kira berarti ada 4 orang, sang rabi, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. 3 orang ini naik ke gunung yang tinggi, dan gunung ini menjadi salah satu lokasi di mana pertama kali atau Yesus dimuliakan oleh Tuhan, atau dalam kalender liturgi disebut transfigurasi. Peristiwa ini sangat-sangat penting. Di mana sih posisi mereka sebelum 6 hari? Kalau kita membaca dalam Markus pasal 8 ayat 27, mereka sedang berada di Kaisarea atau Kaisarea Filipi. Markus pasal 8 ayat 27. Dari Kaisarea Filipi menuju gunung yang tinggi. Tidak disebutkan gunung apa di sana, namun menurut catatan sejarah sampai abad keempat, kan Tuhan Yesus lahir di tahun 0 Masehi, sampai abad keempat ditafsir Markus pasal 9 ayat kedua, mereka sang guru bersama 3 muridnya datang ke Gunung Tabor. Gunung Tabor itu berada 7 km di sebelah selatan barat daya Kaisarea Filipi, 70 km. Nah, ini menjadi alasan mengapa 6 hari lamanya. Namun ternyata jarak 70 km itu mungkin lebih lama dari 6 hari. Makanya kemudian sesudah abad keempat sampai saat ini ditafsirkan bahwa proses atau transfigurasi terjadi di Gunung Hermon. Di Gunung Hermon itu berjarak 25 km dari Kaisarea Filipi menuju Gunung Hermon. Makanya cukup 6 hari saja perjalanan sang guru bersama 3 muridnya. Nah, jarak 25 km itu kita akan mencoba melakukan visualisasi. 25 km itu dari gedung gereja sampai Tanah Abang. Tuhan Yesus bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes berjalan kaki. Apakah datarannya rendah? Tidak. Gunung Hermon memiliki ketinggian 2.814 meter. 2.814 meter itu kira-kira ada loh gunungnya di Jawa Barat. Gunung Cikuray yang berada di Garut. Tingginya kurang lebih sama. Kalau di Cikuray tingginya 2.821, sementara Gunung Hermon tingginya 208
14. Inilah di mana proses transfigurasi. Inilah di mana Yesus sang guru menceritakan apa yang menjadi syarat untuk mengikuti Dia. Lalu menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa Tuhan Yesus membawa Petrus? Mengapa Tuhan Yesus membawa Yohanes dan membawa Yakobus? Kenapa 3 orang ini? Tentu kita sudah mengetahui dan membaca dalam Alkitab 3 kisah atau kehidupan baik Petrus, Yakobus maupun Yohanes. Tentu kalau saya tanya, siapa yang kemudian menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok? Petrus. Mengapa dia sampai menyangkal? Padahal di Gunung Hermon dia sudah melihat Tuhan Yesus yang dimuliakan, Tuhan yang melakukan transfigurasi, cahaya begitu terang dari tubuhnya. Tapi dia tetap menyangkal sebanyak 3 kali. Padahal dia sudah melihat sang guru, sekali lagi, di Gunung Hermon tersebut dimuliakan oleh Tuhan. Mendengarkan dia itu sulit kalau lagi ada kesulitan. Seperti Petrus ketika ditanya oleh orang Yahudi bahkan oleh prajurit Romawi, apakah kamu murid dari Yesus? Jawabnya tidak, sampai ia sangkal 3 kali. Padahal dia orang yang melihat Tuhan dimuliakan. Dia yang melihat guru Yesus Kristus dimuliakan. Orang yang sama itu mengkhianati gurunya. Akan tetapi dalam penyesalan, Petrus tidak menyerah dalam dosa yang sudah ia lakukan, menyangkal Tuhan Yesus. Dia tetap mendengarkan apa yang pernah dipesankan oleh gurunya. Apa pesan yang paling utama yang pernah diberikan oleh Tuhan Yesus? Dalam Matius pasal 16 ayat 15, Petrus akan menjadi batu karang. Menjadi batu karang itu seperti apa? Menjadi dasar untuk gereja Tuhan. Ini luar biasa, di Minggu Transfigurasi orang yang menyangkal Tuhan Yesus adalah orang yang kemudian menjadi bapa gereja atau dasar dari gereja, yakni Petrus, batu karang yang teguh. Dalam Matius pasal 16 ayat 15. Ini salah satu alasan kenapa Petrus dibawa. Lalu bagaimana kisah dengan Yakobus? Yakobus juga memiliki kisah yang sangat menyedihkan. Yakobus adalah orang pertama atau murid pertama Yesus yang menjadi martir atau mati dibunuh. Kepalanya dipenggal atau dipancung pada tahun 44 Masehi oleh Raja Herodes. Yakobus dipenggal kepalanya. Mengapa ia dipenggal? Karena ia tetap mempertahankan imannya. Yakobus, orang yang dibawa Tuhan Yesus di Minggu Transfigurasi, adalah murid pertama yang dipenggal. Karena dia tetap mematuhi Tuhan dan menjadi murid yang setia. Jadi dua orang, Petrus, Yakobus. Orang yang menyangkal Petrus tapi dia bertobat. Kemudian Yakobus, orang yang tetap mempertahankan imannya sekalipun hidupnya harus selesai atau kepalanya dipenggal. Lalu bagaimana dengan Yohanes? Yohanes merupakan murid yang sangat berani. Dari 12 murid Yesus, Yohaneslah yang pertama kali mengatakan, pada mulanya adalah firman dan firman bersama Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Yohanes, orang ketiga ini, orang yang pertama melihat Yesus tidak sebatas rabi atau rabai, tapi juga sang Mesias. Ini alasan mengapa 3 orang dibawa Tuhan ke gunung yang tinggi, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan 3 orang ini sudah mendengarkan dia, sekalipun hidupnya jatuh, sekalipun hidupnya penuh penderitaan, sekalipun mati,
untuk dipenggal, dia tetap mendengarkan Allah. 3 orang ini murid Yesus. Lalu bagaimana dengan Anda? Lalu bagaimana kita yang sudah mengaku iman percaya kepada Allah dan sudah mendengarkan berita kabar baik, sudah mendengarkan Injil dari Tuhan bahwa kita diselamatkan oleh Allah? Apakah kita akan menyangkal seperti Petrus dan kemudian tidak berbuat sesuatu? Atau sama seperti yang dilakukan Petrus, sekalipun menyangkal dia, namun tetap mendengarkan dia untuk menjadi batu karang yang teguh, menjadi di mana dasar gereja berdiri, Petrus. Kita juga mengetahui kisah Yakobus dan Yohanes. 3 orang ini sudah mendengarkan dia. Lalu bagaimana dengan kita? Mendengarkan Tuhan bukanlah hal yang mudah. Tapi Tuhan sudah memberikan 2 telinga. Dengarkanlah dia, sekalipun dunia sangat-sangat bising, sekalipun dunia penuh dengan kekacauan, dengarkanlah dia yang menghadirkan damai sejahtera Allah. Lalu kalau kita melihat lagi di ayat 5 sampai 8 mereka, Petrus, Yakobus, dan Yohanes terpesona. Mengapa mereka terpesona? Karena mereka melihat ada 2 orang bersama dengan rabinya, 2 orang bersama dengan Tuhan Yesus, yakni Elia dan kemudian Elisa. Mereka melihat 2 orang bersama-sama dengan Elia dan Musa, melihat Tuhan sedang berdialog, sedang melakukan percakapan. Dan ketika mereka mengobrol, 3 orang tersebut, Elia dan Musa bersama sang guru, turunlah suara dari Tuhan. Markus pasal 9 ayat 7. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Kalimat ini benar-benar ada makna mengapa harus turun dari surga. Kalimat inilah anak yang kukasihi, dengarkan dia. Atau kita sesuaikan dengan tema, dengarkanlah dia. Dalam bahasa Yunaninya berbicara akuet auto atau berbicara listen to him, dengarkan dia. Mengapa? Ada alasannya mengapa ada Elia, ada alasan mengapa Musa. Elia tentu kita tahu bagaimana kisah hidupnya. Ia menjadi seorang nabi yang mengajarkan untuk tidak menyembah Baal atau dewa-dewa Baal. Pada masa pemerintahan Raja Ahab, Ahazia, dan Yoram, Elia, kisah hidupnya tetap menjadi alat Tuhan untuk mendengarkan dia. Lalu bagaimana dengan Musa? Tentu kita sudah mengetahui. Seorang Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan bahkan dari Musa keluar atau Tuhan memberikan hukum Taurat. Makanya kemudian ada Elia dan Musa, kemudian ada suara dari langit, dengarkan dia. Tidak berarti Elia, tidak berarti Musa, dan termasuk hukum Taurat tidak penting. Mengapa demikian? Dengarkan dia, yakni Yesus Kristus, karena dalam Minggu Transfigurasi dan kemudian Yesus akan memberikan pengajaran. Sebagai rabi dia akan mengajarkan untuk mengasihi itu harus berkorban. Tidak egois. Tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang Israel kuno. Ketika menjalani hukum Taurat, mereka kemudian menjadi hakim yang membuat orang lain berdosa di hukum Taurat. Makanya Elia, makanya Musa, 2 orang ini hadir dalam transfigurasi atau guru rabi yang dimuliakan itu. Dan ini menjadi alasan mengapa Musa
dan Elia. Dan saat ini kita juga melihat di ayat 9 Yesus memberi pesan kepada mereka, kepada Petrus, Yakobus dan Yohanes. Pesannya supaya mereka jangan menceritakan apa yang telah mereka lihat. Baik ada Elia, baik ada Musa. Mengapa? Karena pada saat itu seperti dalam kalender gerejawi, Minggu Transfigurasi besok atau minggu yang akan datang memasuki Prapaskah. Kemudian ada karya salib, ada penderitaan, ada Mesias yang dilempar batu, diludahi dan mati tersebut. Mereka tidak siap. Makanya Tuhan kemudian bilang di ayat ke-9, jangan bicarakan kepada orang lain. Yohanes, Yakobus dan Petrus tidak boleh berbicara mengenai peristiwa mereka pada saat itu. Kita juga melihat peristiwa ini dalam Markus pasal 9 yang bersama-sama kita baca, baru pertama kali diceritakan di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 17. 2 Petrus pasal 1 ayat 17. Ini menjadi kesaksian pertama kali dari murid Yesus ketika mereka melihat Yesus sedang dimuliakan. Ketika mereka melihat Tuhan melakukan transfigurasi. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 17 kali pertama diceritakan proses yang mereka alami di gunung yang tinggi itu. Mereka harus belajar. Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bahkan kita para murid Yesus Kristus untuk belajar memahami, belajar menerima dan belajar mencintai perjalanan hidup sebagai umat percaya kepada Tuhan. Mengapa? Dalam perjalanan kita tetap mendengarkan Dia sekalipun ada pergumulan. Dengarkanlah Dia. Kalaupun ada hal yang mengecewakan, kalaupun ada yang membuat kita sedih dan lain sebagainya, seperti ilustrasi di awal, mampukah kita tetap mendengarkan Dia? Seperti seorang wanita yang mendengarkan anaknya, sekalipun dia kecewa, ketika dia mendengarkan ternyata ada yang terbaik diberikan oleh anaknya, karena anaknya akan memberikan apel yang paling manis dan paling lezat. Begitupun dengan kita, ketika kita mendengarkan Allah, sekalipun ada kekecewaan, dengarkanlah Dia, karena Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tidak hanya memberikan apel yang manis, tapi Tuhan memberikan hidupnya untuk menyelamatkan kita pribadi lepas pribadi. Selamat mendengarkanlah Dia. Dalam Minggu Transfigurasi ini Allah sudah menyatakan janjinya kepada siapapun yang percaya kepadanya bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang perlu kita lakukan apa? Mendengarkan suara Yesus, mendengarkan suara Yesus. Ini yang menjadi ajakan di Minggu Transfigurasi dan memasuki Minggu Prapaskah dan masa raya Paskah. Selamat mendengarkan suara Tuhan. Tuhan memampukan kita untuk mendengar dengan sabar dan setia, karena Tuhan akan memberikan dan sudah memberikan apel yang manis, enak dan lezat. Selamat menanti kebaikan Tuhan sambil mendengar suara Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin. Ibu bapak saudara sekalian dan anak terkasih, sambil bersaat teduh kita akan mendengarkan persembahan pujian dari KLMG yang bernyanyi dari Kidung Jemaat 144B, Suara Yesus Ku Dengar.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kepercayaan kita secara bersama-sama. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita memberikan persembahan syukur untuk mendukung penata layanan jemaat. Persembahan dihimpun oleh keluarga masing-masing. Penyerahan persembahan dapat langsung ke gereja atau dengan transfer ke rekening yang tercantum di warta jemaat. Marilah kita mengingat firman Tuhan yang melandasi persembahan kita dari Mazmur 96 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya, sambil menghimpun persembahan kita bernyanyi dengan pujian yang terambil dari nyanyian Jemaat Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari jemaat, kita bawa persembahan ini ke dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih kami ucapkan karena Engkau telah memberi kami kesempatan beribadah hari ini. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, kiranya dapat tumbuh dan berbuah di hati kami. Kesempatan ini kami akan memberikan korban persembahan. Kiranya Engkau memberkati apa yang telah kami berikan, besar kecilnya persembahan kami. Dan kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga nama-Mu dipuji, dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan masuk dalam warta jemaat. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta jemaat 14 Februari 2021. Untuk pelayan ibadah minggu ini, untuk pelayan firman dilayani oleh Bapak Pendeta Rudolfo Damanik SSI Teologi. Liturgos dilayani oleh Ibu Penatua Yepri Meliala. Pendamping pelayan firman Ibu Penatua Novi Tampu Bolon. Prokantor dilayani oleh Ibu Juniarta Purba dan Saudari Desi Olivia. Pemusik oleh Mika Sinaga. Tim multimedia Saudari Erika Pasaribu dan Saudara Brilian Ayub. Terima kasih untuk pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Untuk warta jemaat bidang keesaan, saudara-saudari terkasih yang dalam keadaan sakit, antara lain Ibu Rista Pardede,
Ananda Valeri Evander Matthew, Ibu Dorce Nanlohi, dan yang dalam pemulihan Bapak Richard Manulang, Bapak Makmur Sianturi, Bapak Kamsan Sitorus, Bapak Manahan Manurung, Ibu Telma Sahulata, Ibu Yusriana Manulang, Ibu Henggo Ningsrah, Ananda Fanya Manulang, Ibu Yesi M. Huta Barat, dan Saudari Estetika Alfani DG Siwabesi. Jemaat yang berulang tahun dalam sepekan. 14 Februari Ibu Sarma Boru Tasoid, 17 Februari Ibu Lili Dahlia Sembiring, 18 Februari Bapak Pangiutan Sitompul, 19 Februari Saudari Febriani Elizabeth Simanjuntak, 19 Februari Ibu Neti Lamria Sihombing. Selamat ulang tahun dengan bertambahnya usia saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini, semakin bertambah pula iman dan kasih saudara. Nats ulang tahun diambil dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Kami Jemaat Jati Asih juga mengucapkan terima kasih untuk vokal grup SLK GKP Kampung Tengah. Terima kasih untuk pujiannya, dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk tim KLMG atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk warta keuangan, jemaat bisa melihat dari warta yang telah dibagikan di grup komunitas. Majelis Jemaat mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan segenap anggota jemaat dan simpatisan, baik finansial maupun dukungan lainnya, demi pelaksanaan pelayanan di GKP Jati Asih. Demikian warta jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari Ibu Bapak, Saudara-saudari dan anak terkasih, kita bawa setiap pokok-pokok doa kita secara pribadi, secara berjemaat, berbangsa dan bernegara di dalam doa syafaat, dan bersama-sama mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang maha baik, Allah yang maha kasih, melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus, dan Allah yang sama tidak pernah meninggalkan kami oleh kuat dan kuasa Roh Kudus. Ya Allah, di Minggu Transfigurasi kami menyaksikan, kami mendengar, kami memaknai 3 murid Yesus, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Berbicara, dengarkanlah dia di tengah pergumulan hidup bukanlah hal yang mudah. Mungkin kami akan mengalami seperti Petrus yang menyangkal Engkau sebanyak 3 kali. Atau bahkan kami harus dihukum layaknya seperti Yakobus yang harus dipenggal. Namun kami mau tetap Tuhan pakai, seperti halnya Yohanes yang mempersaksikan Allah yang maha tinggi, Allah yang ialah Immanuel itu di tengah-tengah kami, di tengah-tengah masyarakat dapat kami beritahukan. Dan kalaupun ada di antara kami yang mungkin seperti halnya Petrus telah menyangkal Engkau, kami mau tetap Tuhan pakai sebagai batu karang yang teguh, sebagai dasar gereja ya Allah, mengenai kabar baik dari Allah kepada sesama. Kami pribadi lepas pribadi mau Tuhan pakai. Dalam Minggu Transfigurasi ini kami terus memaknai dan mau mendengarkanlah Dia. Terlebih kami tahu Yesus sudah berpesan, sekalipun malam gelap, kami harus menjadi lilin yang bercahaya. Kami mau tetap hidup, kami Tuhan pakai untuk menghadirkan cahaya bagi orang lain, untuk tetap dapat melangkah di tengah-tengah dunia ini. Pakailah kami ya Allah, seperti Tuhan sudah memakai Petrus, Tuhan sudah memakai Yakobus dan Yohanes sebagai murid yang tetap setia,
dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi dan kehidupan kami ya Allah. Secara khusus kami juga tentu tahu sebagai lilin yang tetap bercahaya di dalam gelap bukanlah hal yang mudah. Untuk itu kami berdoa ya Allah di dalam hati, menyebutkan untuk keluarga kami, untuk orang-orang yang kami kenal sedang sakit ataupun dalam proses pemulihan. Dan dalam persekutuan kehidupan berjemaat, kami mendukung dalam doa untuk mereka yang sedang sakit, untuk Ibu Rista Pardede, untuk Ananda Valeri, Evander Matthew, untuk Ibu Dorce Nanlohi. Tuhan jamah apa yang menjadi obat-obatan, apa yang menjadi terapi ataupun medical check-up mereka, Tuhan yang menjadikan kesemua proses itu kesembuhan bagi mereka pribadi lepas pribadi. Kami juga mendukung dalam doa untuk pribadi lepas pribadi yang kami sebutkan di dalam hati kami, mereka yang dalam proses pemulihan. Kami mendukung dalam doa untuk Bapak Richard Manulang, Bapak Makmur Sianturi, Bapak Kamsan Sitorus, Bapak Manahan Manurung, Ibu Telma Sahulata, Ibu Yusriana Manulang, Ibu Hangro Ningsrah, Ananda Fanya Manulang, Ibu Yesi M. Huta Barat, Saudari Estetika Alfani DG Siwabesi. Tuhan berikan kesabaran, obat-obatan, dan utama dalam proses pemulihan tetap berharap kepada Allah dan tetap mendengarkan Allah yang menjadi sumber kesembuhan bagi kami. Kami juga berdoa ya Allah, pribadi lepas pribadi mengingat untuk saudara-saudara kami yang Tuhan telah tambahkan usia. Kami mendukung dalam doa untuk Ibu Sarma Utasoit, Ibu Lili Dahlia Sembiring, Bapak Panghiutang Sitompul, Saudari Febriani Elizabeth Simanjuntak, Ibu Neti Lamanah Sihombing. Tuhan, kami percaya Tuhan tidak saja menambahkan usia kepada mereka, Tuhan menambahkan kesehatan, kebijaksanaan, dan berkat-berkat Tuhan lainnya hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Allah yang maha baik, kami juga mendukung dalam doa untuk dua keluarga terkasih dalam lingkup Gereja Kristen Pasundan, Jemaat Jati Asih. Kami mendukung dalam doa untuk Ibu Ferawati dan untuk keluarga Bapak Vikolas Brilian Pandia. Tuhan berkati pribadi lepas pribadi di tengah keluarga, baik sebagai orang tua, baik sebagai anak, menantu, dan cucu mereka ya Allah. Tuhan berkati pribadi lepas pribadi. Allah yang maha baik, kami juga mengucap syukur di dalam persekutuan GKP Jemaat Jati Asih. Tuhan selalu dan terus memberkati baik kami sebagai majelis jemaat, kami sebagai pengawas perbenaran jemaat, komisi pembantu setempat, guru TK, dan komisi kategorial maupun non-kategorial. Secara khusus kami berdoa Tuhan telah memberkati dalam kebaktian minggu hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka ya Allah yang terlibat di dalam pelayanan. Kami mendukung dalam doa Tuhan memberkati untuk Saudari Mika, Ibu Juniarta Purba, Saudari Desi. Kami berdoa juga ya Allah untuk Saudari Erika, Saudari Brilian, dan pribadi lepas pribadi yang Tuhan rindukan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk setia melayani Allah, karena Allah adalah Allah yang setia, yang memberkati kami, dan kami mau tetap mendengarkan Tuhan, Allah yang menjaga kehidupan kami, terlebih memberkati kami. Allah yang maha baik, kami juga mendukung dalam doa untuk kehidupan dalam lingkup Sinode Gereja Kristen Pasundan. Kami mendukung dalam doa untuk para pendeta yang saat ini terkonfirmasi positif virus corona ya Allah. Tuhan berkati mereka. Kami juga mendukung dalam doa untuk majelis sinode, untuk badan-badan pelayanan, baik Yayasan Badan Rumah Sakit, Yayasan Perguruan Tinggi, kemudian Panti Asuhan Tanjung Barat, dan lembaga-lembaga lain pribadi lepas pribadi, baik sebagai lembaga juga Tuhan berkati mereka. Allah yang maha baik, kami mengingat bangsa Indonesia dalam proses pengadaan vaksin Sinovac dan vaksin lain-lainnya. Tuhan berikan kemudahan, dan kami berdoa
di bulan Februari ini, di musim penghujan, Tuhan jauhkan adanya bencana baik karena banjir dan bencana lainnya ya Allah, agar kami tetap mampu menjadi berkat bagi sesama dan menerima berkat dari Tuhan. Kami berdoa ya Allah untuk setiap pokok-pokok doa kami. Kalaupun kami tahu doa kami ini jauh daripada sempurna, untuk itu kami mau menyempurnakannya seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak saudara sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 422. Yesus berpesan dalam malam yang gelap. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian dipersilakan untuk duduk dan mengambil waktu saat teduh. Tuhan memberkati.